Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ada tamu. Jadi kalau Sobat RH nonton televisi tahun berapa Bang Ming ya? Ya, tahun 80, 90. Tahun 80-an, 90-an. Beliau ini adalah konglomerat ya, konglomerat acara di televisi yang bernama RCTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka memang ya, ada Bang Miing, Didin, ada Didin, ada Unang. dan ada Unang Ya. ya. Nama grupnya Bagito. Ya. Dan orang tidak banyak tahu Bagito itu Bagiroto. Bagiroto, betul. Bagiroto. Bagiroto. Dia adalah Bang Miing, atau kalau nama lengkapnya Dedi Tubagus Dedi Suendi. Gumelar. Ada Suendinya kan? Suandi. Suandi. Gumelar. Tubagus Dedi Suandi Gumelar. Namanya pasti nama bangsawan ya kan? Tubagus itu bangsawan. Hah? Bangsawan Banten kan? Nggak tahu lah. Saya pakai nama itu karena di akte kelahiran ada. Saya nggak merasa banget. Karena kalau di Palembang itu Ki Agus, ya kan? Ki Agus dan lain sebagainya. Bang Miing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jadi, Refli. terima kasih Bang Miing sudah datang ke sini ya. Saya terima kasih. Ini prestisius banget bagi saya. Karena bukan seorang pelawak diundang oleh RH gitu, oleh Refli Harun yang pakar hukum tata negara, yang negaranya belum tertata sampai sekarang gitu. Tapi kita kadang-kadang kan Sobat RH sekalian ini protes saya. Kok ini lagi ngobrol kok lihat komputer? Oh, gitu. Saya lihat komputer mau saya lihat ganteng apa enggak saya. Biasa penonton tuh kan kadang-kadang kira-kira ganteng apa enggak saya sama Bang Miing kan? Oh iya, pasti gantengan Refli lah. Mantep punya ya kan? Dan juga kita lihat kan. Umurnya aja kita terpaut 11 tahun. 11. Saya kelahiran 70, Bang Miing 58. Berapa tahun coba? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ya. Hampir 13 tahun. Bang Miing ke tanggal berapa kelahiran? Ini kan live ya. Iya, live. Hari Selasa depan. 27 April. Oh, 27 April ya. Makanya 27 Kalau April. mau ngirim parcel boleh. Boleh ya. Tapi Karena kesini dulu. Bukan gratifikasi loh kalau saya. Saya juga nggak gratifikasi. Jadi tolong ke parcel ke RH Channel dulu, nanti saya potong 50%. Kalau ngirim korma 7 diambil 3. jadi gini Bang Miing. Hidup ini kan saling mempengaruhi kan? Ya. Saya belajar jadi pelawak, Bang Miing jadi belajar jadi pakar hukum. Ya, betul. Tapi kalau mau jadi pelawak boleh lah, itu peningkatan dari pakar hukum. Oh iya. Sebab apa? Saya pernah baca sebuah anekdot sih sebetulnya. Seorang mahasiswa di Harvard University itu ngomong sama profesornya, Prof, dia bilang saya ingin jadi pelawak. Ya lakukan jadi pelawak. Saya takut gagal. Ya kalau gagal minimal jadi politisi. Jadi sebenarnya ya, menjadi pelawak itu jauh lebih sulit kalau saya lihat. Sulit. Ya. Karena dia tidak bisa mengulangi lawakannya. Bukan hanya itu, dia juga harus memahami atau paling tidak menguasai tentang teori-teori komunikasi yang minimal. Psikologi massa ya. Psikologinya, sosiologinya, bahkan antropologinya mungkin lebih lengkap. Artinya secara kaidah komunikasi minimal dia menguasai 5W1H-nya tuh harus paham betul gitu loh. 5W1H-nya tuh satu wanita. Jadi what, why, where, betul. who, when, who, dan how ya. 5W1H ya. Ya kita kan ngelawak mau materinya apa sih, di depan siapa, di mana, kapan gitu kan. Jadi memang lawak itu membutuhkan kecerdasan ya. Kalau Bob Tutupoli enak dia dari usia berapa sampai usia sekarang dia tinggal widuri. Kira-kira gitu. Begitu ada widuri, selesai dia, ya kan? Kalau lagu makin diulang makin enak. Makin menjadi ingatan orang kan. Dan orang kalau ngelawak udah tahu. Udah tahu. Sekarang makin sulit lah Pak Refli. Ngelawak itu. Kenapa? Anekdot-anekdot yang zaman kita manggung sekarang bertebaran di media sosial. Begitu kita ngomong dia udah tahu. Udah tahu. Atau bahkan ada anak yang baru jadi pelawak, dia bawain materi. Ini materi baru, pada tahun 80 kita udah main. Ada juga gitu. Nah sekarang kalau saya challenge Bang Miing ya. Coba di depan Sobat RH ini, bisa nggak ngelawak satu lawakan yang bikin Sobat RH ketawa? Kenapa? Saya khawatir mereka tertawa bukan karena saya lucu, karena mereka iba. Iba. Justru lucunya di sana. Iya, karena iba gitu. Jadi lucunya di sana. Bukan. Ini kayaknya aki-aki udah nggak jalan hidup lainnya, nggak ada, masih udah tua aja masih ngelawak aja. Satu Dan lagi. satu kalau ada orang yang minta, Pak Miing ngelawak dong.
saya tuh kalau ngelawak itu adatnya jelek. Kenapa? Kalau udah tanda tangan kwitansi baru bisa lucu. Kayak itu pelawak asli itu namanya. Itu pelawak profesional. Oh bukan, itu profesional. Profesional. Nah, jadi saya tidak mungkin ngelawak secara gratisan di pinggir jalan tol atau di depan mall atau depan orang yang tiba-tiba saya ngelawak. Enggak. Ya kan, polisi juga nggak nembak sembarangan kan? Nggak nembak sembarangan. Walaupun kadang-kadang. Gitu kan. Bang Miing ya. Bang Miing ini kan mendalami profesi sebagai pelawak awalnya, seniman lah. Pelawak itu apa ya namanya ya? Memang orang bilang pelawak, komedian, tapi bisa nggak dibilang seniman, budayawan? Pada dasarnya gini, budayawan itu sebetulnya seorang budayawan belum tentu dia pelawak. Iya. Harusnya bahwa pelawak itu adalah pelawak sebagai sebuah instrumen, itu kan seni pertunjukan sebetulnya, seni panggung dengan membawakan komedi atau humor. Iya. Sifatnya humor, mungkin bentuknya bisa bentuk pertunjukan, karena humor tuh bisa bentuk-bentuk audiovisual, bisa film, bisa pertunjukan kayak Bagito manggung bertiga itu pertunjukan misalnya, bisa di televisi, bisa dalam bentuk kartun, bisa dalam sendera tari yang tari humor ada. Lirik-lirik humor itu kan juga sama humor aja. Nah, tapi ketika kita berkelompok lawak dalam bahasa orang-orang sering bilang itu komedian gitu ya. Komedian ya. Itu kalau tadi Pak Refli nanya kapan mulainya, saya memang anak panggung sejak kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD saya sudah aktif berkesenian. Misalnya kelas 5 SD sudah jadi juara lomba baca puisi tingkat kabupaten dan menang. Jadi kelas 5 SD? Yes. Mengenal panggung itu udah biasa dari kecil. Jadi misalnya lulus SMP kelas 3 mewakili siswa yang lulus, pidato sudah tanpa teks saya dulu. Apalagi kalau di depan televisi, saya kan bisa nganggur, bisa duduk begini aja. Bang Miing bisa ngomong sendiri. Iya, betul. Jadi, saya kira tadi kalau Pak Refli bilang begitu sulitnya, saya kira kalau gampang, betapa banyak pelawak yang berhasil di Indonesia, kalau pekerjaan itu mudah. Kita bisa lihat pemain sinetron silih berganti setiap minggunya kita berubah, bahkan belum kita sempat tahu dia sudah tidak ada lagi misalnya. Atau bahkan pemain film, bahkan penyanyi yang juga sulit menyanyi, itu begitu banyak yang populer. Tapi kayaknya sekarang tren pelawak itu bukan pelawak ya? Stand up comedy. Iya, maksudnya lebih pada sebuah situasi, komedi situasi, skrip gitu-gitu. Jadi ya betul-betul memainkan sebuah persiapan ya, enggak automatically talented. Maksudnya nggak gitu. Jangan dikira kalau yang dengan persiapan penuh perencanaan hanya stand up comedy, dia nulis naskah sendiri. Kita dulu pakai skrip dalam pengertian minimal pointer. Justru kelebihan kita kalau saya begitu, dia hanya mentolerir improvisasi itu hanya 20%, tidak boleh lebih dari perencanaan. Jadi kalau mau manggung kita riset gitu. Manggung di mana nih? Iya. Penontonnya siapa? Sebut saja Ikatan Notaris Indonesia. Kita harus tahu knowledge-nya apa itu notaris. Jangan sampai kita menyebutkan sesuatu istilah dia bengong. Yang kita anggap itu istilah notaris ternyata bukan. Pak Bagito pernah manggung di Bursa Efek Jakarta dulu. Lagi top-topnya betul bursa. Saya 3 hari loh riset di situ jadi pialang. Dan begitu hari hanya itu pecah karena semua terminologi bahasa istilah yang mereka tahu. Jadi ketika kita menyebutkan terminologi pasti tepuk tangan mereka kan? Wah, gitu. Didin ini tampangnya memang insider trading. Itu tolong yang istilah-istilah yang mereka ini. Berapa unang ukurannya? Oh ini sih cuma 5 lot, yang ini 10 lot. Itu istilah-istilah yang ringan saja harus kita kuasai. Apalagi mekanismenya gitu. Atau kita Ikatan Dokter Indonesia, minimal kita pernah jadi pasien. Bagaimana sih cara kerja dokter? Kalau nggak gitu saya kira nggak bisa. Karena apa? Lawak atau komedi atau humor itu harus menjadi bagian dari seni berkomunikasi. Nah, kita tugasnya delivery. Lalu ada. Coba lihat ya. Siapa bilang pelawak itu nggak serius? Mulai serius. Iya. Cuma kalau humor jangan dibedah. Dia kalau Jaya Suprana bilang, Pak Jaya Suprana bilang, humor itu ibarat kata, kalau dibedah dia mati. Mendingan humor itu dinikmati. Jangan didiskusikan. Kecuali yang sifatnya akademis misalnya. Malah kita bingung. Jadi akhirnya jadi garing gitu, membedah humor jadinya. Kenapa banyak orang tersinggung ketika orang nonton pelawak atau nonton orang pidato mau berhumor, tapi dia tidak tepat orang dan tidak tepat waktu. Jadi delivery message-nya itu harus tepat orang dan tepat waktu. Bisa orang tersinggung loh. Karena di situ ada norma, ada etika. Misalnya gini, kalau orang menirukan
jadi waria, jadi banci, nggak usah pelawak. Pak Repri pakai daster lalu ke pasar depan rumah situ, orang ketawa. Jadi itu penyimpangan, deviasi itu. Jadi ada dulu saya lihat live kan, ya teman kita sih sebenarnya penyanyi, pencipta lagu, saya nggak menyebutkan orangnya. Lalu tiba-tiba ada grup lawak yang menirukan istrinya, ya kan, dan merayu-rayu dia. Marah itu penyanyi itu. Padahal live, padahal. Jadi karena dia nggak berkenan rupanya. Nggak, tidak semua juga pelawak memahami norma-norma itu atau etika itu. Nah, saya dan Bagito dulu itu hampir nyaris menjadi langganan lomba lawak atau festival lawak. Nah, dalam festival lawak itu jurinya tuh ada Arswendo, Arwah Setiawan, kemudian Putu Wijaya, orang-orang teater, orang-orang wartawan yang di mana dia betul-betul jaga ini lawak yang memang sehat, harus sehat. Norma ada etika, ada nggak boleh. Misalnya cacat fisik orang. Kita menirukan cacat orang, misalnya maaf ya, misalnya ada yang mindeng atau yang ada yang jalannya nggak. Itu ditirukan betapa menderitanya, betapa pedihnya, betapa sedihnya keluarganya atau dianya sendiri yang menonton itu. Itu kan nggak boleh, Pak. Oke. Gitu loh. Bayangkan seserius itu lawak. Oh iya, kalau kita begini, saya Bagito memilih komedi ini sebagai reflektor malah. Oke. Makanya jatuhnya materinya kritis. Oke, jadi refleksi dari sosial politik yang ada. Gitu. Ya, kan? Misalnya gini. Dan itu challenging masih zaman dulu karena zaman Orde Baru masih kan. Bagito mengkritik Soeharto di televisi miliknya anaknya Pak Harto. Dan tidak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Karena nggak sadar pemiliknya. Bukan itu, karena menguntungkan Bagitonya pada saat itu. Itu satu. Yang kedua, dulu kita kritik sosial atau satir itu saya lebih enak satire itu kita lebih enak dulu. Sebab apa? Saya langsung urusannya dengan Kodam kalau zaman dulu. Kami wajib lapor untuk bawa siaran-siaran radio ke Kodam dulu. Diperiksa ini maksudnya apa? Kita terangkan, kita jelaskan. Dulu hanya dengan aparatur kita urus. Sekarang dengan netizen, dengan buzzer kalau kita ngeritik pemerintah misalnya. Gitu ya? Lebih berat sekarang. Iya. Dulu urusannya hanya dengan pihak pemerintah, dengan aparatur. Tapi kalau saya merasa ringan dengan buzzer, dengan netizen. Ya. Kenapa? Karena saya nggak pernah baca. Iya, bodo amat gitu. Karena kalau baca kepikiran juga. Iya, yang paling berat itu dengan siapa? Dengan penegak hukum. Kalau kita dikriminalkan coba, bayangkan. Nah, repot jadinya kan. Jadi balik lagi ke contoh misalnya gini. Ketika itu zaman dulu kan sering pajak pembebasan tanah-tanah masyarakat yang dijadikan lapangan golf oleh para pengusaha dengan dukungan sebut saja pemerintah pada saat itu. Gitu. Saya jadi tukang sayur nih, lagi metikin kangkung di sawah, tiba-tiba nemu bola golf. Apaan? Kayak biasa orang kaya main, taruh satu, metik lagi, bola, waduh ada 3. Kalau udah banyak bola kemari, besok kebun kangkung gue habis nih. Iya kan? Itu mungkin tidak orang akak, tapi itu satir. Tapi satir ya, satir. Gitu loh. Atau misalnya kalau sekarang nih, intinya, mudah-mudahan sih aman ya, mudah-mudahan misalnya. Insya Allah aman, insya Allah. Misalnya gini, aduh saya punya anak 3, yang satu agresif banget anak saya, banyak ngomong. Yang satu kalau ngomong pakai strategi segala macam. Yang satu pendiam banget, diam aja gitu. Saya ingetin sama teman saya, nggak usah khawatir Bang Miing, punya anak pendiam, mana tahu jadi wapres, kan bisa juga. Gitu. Kalau zaman dulu kan dibilang, saya punya anak 3, cita-cita pertama pengen jadi Panglima TNI, Panglima ABRI dulu. Kedua pengen jadi pengusaha. Kemudian yang ketiga pengen jadi presiden. Nasihatnya cuma satu menurut William Liddell dulu, Tahu. Masuk AKABRI. Bisa zaman dulu ya. Bisa jadi apa saja. Gitu. Mau jadi pengusaha masuk AKABRI. Tapi zaman dulu. Kalau sekarang kan tidak. Ya. Ganti sekarang. Ganti. Beda seragam. Bang Ming, kalau kita ngomong lawak ini tidak akan selesai-selesai ya. Sementara waktu sudah 14 menit. Oh gitu ya. Saya sengaja stopin biasanya. Jadi biar Sobat Era kan nonton, kemudian ada jedahnya, ya kan? Kita kan juga butuh minum kan. Betul. Nah, nanti kita sekitar 2-3 menit lagi kita. Tapi yang paling penting satu hal menurut saya pernah dinasehatin sama almarhum, ya mendiang Gus Dur ya, mantan Presiden Republik Indonesia. Ketika saya berurusan, mungkin pelawak yang pertama kali menirukan Gus Dur kan saya. Menirukan Gus Dur. Dan itu berurusan tahun 2000 sampai ke istana. Gus Dur hanya mengatakan demikian ketika menerima kami waktu itu. Bang Miing jangan berhenti mengkritik pemerintah. Karena kalau pelawak atau Bang Miing berhenti mengkritik pemerintah juga bisa hancur.
Wih, luar biasa. Itu Gus Dur. Itu Gus Dur ya, bukan Gus sekarang. Dur ya? Gus Dur. Ya mudah-mudahan presiden sekarang artinya, juga bilang begitu. Betapa saya ingin menyampaikan pada publik saat ini, betapa dewasa dan moderatnya seorang Gus Dur menerima kritikan pada saat itu. Luar biasa gitu. ya. Jadi itu bekal yang sangat ini sekali buat kita gitu. Walaupun saya tahu juga memang penjatuhan Gus Dur itu memang terlepas dari soal itu. Enggak, maksudnya luar biasa luar memang biasa. kampanyenya waktu itu. Jadi maksud saya gini, Anda bisa bayangkan Pak Refli, di Indonesia ini tidak ada Jojon. Di Indonesia ini, bukan di Indonesia Inu. Di Indonesia ini, Iya. dulunya tanpa ada Bing Slamet, Iya. ada Iskak, ada Om Ateng, Om Edi Sud, tanpa S. Bagio, tanpa Jojon, tanpa Sri Mulat, tanpa Warkop, tanpa Bagito, tanpa Sule, tanpa Parto, tanpa itu. Hanya ada Pak Wiranto, Pak Prabowo, ada Ibu Megawati, ada siapa? Betapa Presiden. lucunya jadi ya. Dalam tanda kutip tapi lucunya. Saya kira gersang. Iya, lucunya gersang maksudnya. Nah, komedi atau humor itu harus jadikan katarsis. Iya. Gitu. Menjadi ventilasi dalam kepengapan sosial politik. Iya. Contoh begini, zaman dulu nih. Wah, lucu. Sri Mulat, oh Warkop, oh Ming, begitu. Padahal dia belum bayar SPP loh anaknya. Oke. Ya, menolong kan? Yang dibilang katanya, tapi pernah juga ada suatu masa Sri Mulat udah nggak bisa kuat lagi karena katanya kalah lucu. Sama sebelahnya. Sebelah. Bisa jadi. Ya, sahabat era sekalian. Wah, ini saya mau menghentikan kita nanti ini kan bagian pertama Bang Miing ya bicara tentang dunia lawak Bang Miing ya. Iya. Tapi menyesal nggak Bang Miing tiba-tiba kok kan terus terang dunia lawak itu atau dunia entertainment kan sangat menjanjikan. Sekarang pun sebenarnya teman-teman Bang Miing kayak Parto itu juga usianya nggak muda-muda banget loh. Tapi jauh di bawah saya. Ya tahun 60 berapa 64 lahirnya kalau nggak salah. 50 sekian. 50 sekian. 58-an lah. Tapi artinya bagi Bang Miing sudah selesai ya. Selesainya kapan sih ngelawaknya? Secara formal? Bukan. 2003 secara formal. 2003 ya? Kayak gini. Seniman tidak akan pernah pensiun. Oke. Karena seniman itu ada soul kan, jiwa kan. Iya. Saya masih bercanda walaupun tidak ada yang bayar. Artinya bahwa melatih keterlatihan motorik kita, spontanitas kita, kecepatan cara berpikir, kecerdasan itu harus tetap. Baca sampai sekarang masih. Nggak boleh berhenti. Jadi ada yang manggil, nggak ada yang manggil, kita tetap menyiapkan diri. Jadi sahabat era sekalian, tadi kan saya baru datang dari masjid tarawih. Lalu ada mobil di depan rumah kan. Saya bilang, Pak, begini. Saya bilang, saya nyuruh masuk. Ternyata begitu buka kaca, Bang Miing sendiri. Saya kira tadi driver Bang Miing. Saya pengen duduk di belakang, cuman nggak ada yang nyupir. Jadi saya, ada orang, Pak, ada satpam. Begitu masuk ke mobil gitu, saya di tempat parkir. Dibukain pintunya belakang. Pak, saya di depan aja duduknya. Kenapa? Loh, kalau saya duduk belakang nyupir siapa? Loh, mau bangga? Enggak, saya sendiri supir. Jadi padahal tadi keponakan saya bilang itu sudah ada datang Bang Miingnya, tolong dibukain pintu. Ternyata nggak didatangin. Jadi ini mohon maaf, Bang Miing, closing statement untuk dunia lawak dan barangkali juga bagi katakanlah komedian-komedian yang masih eksis dan terus mencerdaskan bangsa. Saya ingin mengatakan mereka juga mencerdaskan bangsa. Coba bayangkan. Tadi Bang Miing bagus sekali kata-katanya, katarsis, ya kan? Bayangkan tuh kalau kita nggak punya pelepasan seperti itu kan? Iya betul. Dunia ini stres sekali. Mungkin anak-anak muda kan bisa dijelaskan katarsis. Mungkin juga kalau ada istilah lain oase di padang pasir. Padang pasir gersang tiba-tiba ada mata air. Nah itulah komedi harusnya. Ketika ada sebuah ruang gelap yang gelap banget, tiba-tiba ada celah yang di mana cahaya bisa masuk. Ya itulah katarsis. Nah, di tengah kepengapan, ketakutan tentang politik, tentang hukum, tentang ketahuan saat ini, misalnya orang tidak berani protes, tidak berani memberikan kritik, tidak berani usulan, ini hanya satu-satunya lewat komedi. Menurut saya langkah Pak Jokowi kemarin ini bukan apa, sering mengundang pelawak kan ke istana saya lihat ya, kecuali saya kan nggak pernah diundang. Jadi karena nggak dianggap pelawak lagi tuh. Bukan. Sudah dianggap oposisi jangan-jangan. Pedagang nasi. Jadi itu saya kira harusnya implementasi tersebut juga diimbangi dengan bahwa diberikan kebebasan seperti juga media atau pers bahwa dia menyampaikan aspirasi orang, memotretkan apa? Pelawak yang tadi saya bilang reflektor itu ya, itu adalah bagaimana dia memotret kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya masyarakat dikembalikan lagi dengan dasar
kejadian sebenarnya dalam bentuk komedi. Dan dalam itu lebih sulit, satire. lebih sulit. Iya. Ya saya juga mengatakan lebih sulit karena begini, sobat era sekalian, kalau saya melihat ya merefleksikan fenomena sosial budaya, ya saya cukup menyampaikannya apa adanya. Kalau perlu dimoderasi agar tidak agar aman lah ya, maka saya moderasi. Kan itu nggak sulit. Tapi kalau fenomena sosial politik dibuat jadi komedi, ya kan? Wah itu sulitnya minta ampun. Karena tantangannya adalah bagaimana mentranslate, menerjemahkan dari fenomena sosial politik ke komedi. Kedua, menjamin orang ketawa. Itu yang sulit. Misalnya ada satu, dulu kita sering mainin zaman pertama kali Indonesia mengalami demokrasi. Unang, Didin, Miing. Didin mau nyanyi. Unang main apa? Main gitar, main bass. Saya main gitar gitu. Ya, Din, suaranya di mana? Di D. Kata saya, oke saya di G deh. Unang di mana? Di C. Yang nggak mungkin nyambung, itu demokrasi. Gitu kan? Iya. Kan betapa sulitnya sekarang orang yang teriak NKRI, teriak demokrasi, teriak segala macam. Ketika kepentingan terganggu, dia tidak mementingkan lagi bicara demokrasi. Kalau saya mau pakai baju putih, kenapa mesti marah sih gitu loh? Ya biar aja pakai baju putih. Kalau Anda tidak suka dengan cara kita, ya udah jangan dihiraukan. Kan bisa. Selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dan saya juga nggak yakin ya, NKRI bisa terganggu hanya karena ada orang bicara ya. Betul. Kecuali kalau orang angkat senjata itu pasti. Iya. Jangan angkat senjata dibiarkan, tapi yang ngomong malah diintimidasi segala macam itu. Yang harus ditertibkan menurut saya adalah mobil-mobil yang pakai nguing-nguing nggak punya dasar hukum kalau saya. Itu. Gitu kan? Terutama di daerah tinggi ya. Mau turun gitu nutup orang. Iya, asal ada RF apa gitu langsung pakai sirine, semua orang berhak gitu loh. Dan mengintimidasi kendaraan di depannya, macet pun dia minta jalan gitu. Emang siapa sih? Bukan RF itu bukan refli ya? Betul. Nggak, artinya kita kan terintimidasi dalam sirine-sirine itu. Kalau lihat dasar hukumnya kan yang boleh didahulukan itu kepala negara, tamu negara, ambulan, kecelakaan, pemadam kebakaran. Di undang-undangnya kan itu. Kalau orang-orang cuma pejabat mau pulang ke rumahnya mah nggak usah repot-repot kali, ngusir-ngusir orang gitu. Dulu ada juga pejabat yang mau pulang ke istrinya juga pakai nguing-nguing gitu. Nah, tadi Pak Refli bilang ada quote atau ada apapun di statement saya yang untuk closing statement untuk soal dunia lawa yang sudah ditinggalkan tapi masih digeluti. Betul. Ya, saya dan Bagito 42 tahun berkarir ya. Sampai hari ini kita masih lengkap Bagito bahwa kita tidak muncul karena market tidak narik. Sebetulnya bukan penonton. Tapi masih united. Masih, kita masih bikin YouTube lagi persiapan. Dulu pernah pecah katanya. Unang enggak, cuma jalan sendiri aja. Unang ngambek. Enggak, seniman itu bagaimanapun juga dia punya ego masing-masing, lalu apa? Punya obsesi pencapaian. Unang ingin jadi penyanyi, dia bikin rekaman sendiri. Saya mungkin passionnya ke politik, Didin mungkin ke siaran radio dan sebagainya. Di sisi lain, market saat itu sudah tidak narik gitu. Market dalam pengertian bukan market publik. Tapi televisi yang merasa mewakili market, gitu. Kan di Indonesia asal tua sedikit, gitu loh. Yang enak tuh kalau mantan pejabat, kalaupun pensiun bisa jadi komisaris, misalnya itu. Tapi kalau pelawak nggak bisa. Aktivis pernah juga jadi komisaris. Kenapa? Enak kalau jadi komisaris bisa ngusir pengajian. Enggak, pengajiannya nggak diusir, ustadznya yang diusir. Jadi saya bilang gini, bahwa kita pernah menjadi bintang di televisi. Tapi ternyata sekarang kita bukan siapa-siapa lagi. Dan itu sadar. Mungkin kita menekan rasa when I was-nya gitu loh. Masa lalu itu masa lalu. Bagito dulu hebat, Bagito dulu lucu, Bagito mahal. Itu dulu. Saat ini tidak. Tetapi ada prinsip dalam hidup saya. Dan saya dengan sedih mengatakan ketika saya tanya keponakan saya sama anak saya, kenal ini enggak? Enggak bakalan. Enggak. Saya baru sadar ternyata itu 30 tahun yang lalu. 30. Usia 30 ke bawah tidak mungkin kenal saya. Anak saya juga aja nggak tahu yang paling bungsu. Nggak tahu bapaknya pelawak. Itu anak saya. Tahunya pialang. Tahunya bapaknya doang. Tahunya bapaknya manggur gitu. Jadi saya bilang kita, kalaupun dulu kita pernah jadi bintang, kayaknya nggak perlu harus saja selalu jadi bintang, tapi menjadi matahari sebuah keharusan. Wah, luar biasa. Itu prinsip. Apa artinya? Bintang itu hanya kelap-kelip cahaya. Tidak begitu banyak manfaat secara publik, tapi matahari kalau dia masuk ke dalam relung-relung kehidupan alam semesta semua. Artinya apa?
tidak jadi apa-apapun, tidak jadi pejabat, tidak menjadi bintang, tapi kita hidup harus punya manfaat. Itu oh, luar biasa. Oh, itu balik lagi itu, bahwa sebaik-baiknya makhluk khairunas anfa'ul linas. Wah, luar biasa. Udah tampak kiai. Saya boleh berpeci, tapi dia yang lebih hafal. Tukang durian juga pakai peci. Tapi pecinya agak miring. Oh, gitu. Bukan, kalau miring gitu. Kalau ini sudah lurus saya, lurus ya. Saya tadi berkaca saya lurus Gitu. ya. Kalau gitu tuh kalah judi. Kalah judi. Ya, saudara sekalian, kita stop dulu Bang Ming ya. Oke. Sudah nggak terasa 25 menit ngomong soal lawak ya. Sebentar lagi witir nih. Wah, sebentar lagi witir ya. Oke. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan nanti ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Ciao.